apa? Kenakalannya ya hilang, udah musnah dalam 24 jam itu hilang. Curhat-curhat gitu aja yang ada tertulis status Facebook tahun 2008 yang Mhm, kayak gitu-gitu yang masih ada yang sering marah-marah, yang kayak gitu-gitu bener. yang apa namanya, sering mengeluh. Kan orang, Hmm. sekarang itu juga, apa, kantor juga nggak mau nerima orang-orang yang sering mengeluh. Ya, Hidupnya itu berupa keluhan terus, itu nggak, itu HRD katanya sekarang nggak mau tuh yang kayak gitu-gitu. Atau, ben eee, apa namanya, mengeluh tentang kantornya terus, mengeluh tentang bosnya mhm, terus, kayak gitu, mhm, yang kalau yang pernah bekerja ya. Itu yang kayak ya, gitu-gitu nggak akan dapet tuh, dan jejak termasuk digitalnya juga gampang banget sekarang. termasuk juga yang politik praktis gitu. Wow, sok-sokan politik, sok-sokan ini, sok-sokan ngecam Hmm, ini, ngecam itu. Wah, itu udah. dia kan capek. Kita Aduh. dulu sosmed pertama kita dulu Friendster, ya kan? Friendster dan Dimana orang MySpace zaman dulu, iya. iya, orang cuma main testimoni-testimoni dan itu menyenangkan juga sih membaca testimoninya teman-teman gitu. Betul. Kan Gue kayak kangen pet yo sebenarnya. saya juga sama. Udah, 100 pet itu paling enak. 150 150, orang. Iya, bener, bener, itu paling udah. bener tuh aplikasi kalau gue bilang. Jadi buat, Ya. bener-bener close friend, Mhm. harus nge-add-nya pun kita nggak bisa jauh-jauh, harus ketemu langsung dengan orangnya waktu itu dengan barcode Iya, kalau nggak bener. salah, iya Betul, kan? betul, Oke, betul. saya add kamu, jadi nggak bisa Mhm. dikirimin tuh Nih, barcode. Iya, iya, betul. keren banget itu aplikasi, sayang. Begitu dia naikin jadi 500, orang-orang langsung kabur dan langsung drop. Gila, gila Iya. sih. Harusnya dia turunin kan. Kadang-kadang kan strategi marketing yang bagus kadang-kadang memperlangkah itu malah lebih bagus daripada menyebarkan terlalu banyak. Nah, Ya kan? sekarang kondisinya memang beda ya. Kita Hmm. dulu, nyaman di Facebook dengan status yang bisa nulis sepanjang-panjangnya, tiba-tiba Twitter keluar dengan 140 Bener. karakter, inget nggak? Ya, Iya kan? benar. Dan Twitter Betul. langsung boom, langsung Boom. meledak, Mhm. iya kan? Ya, Kemudian, betul. ya orang bosan dengan sosial media yang gini-gini aja, akhirnya, Hmm. karena temennya nggak jelas dan lain-lain, akhirnya Pet muncul itu. Itu fenomena banget Yes. itu, waktu itu, Betul. kalau gue bilang ya. Eee, Sampai sahamnya dibeli Koril Tanjung kan. CT Group sempat membeli, kalau nggak Bakri atau CT Group salah Bakri satu dari itu Bakri, sempat membeli. mhm, Bakri sempat mhm. beli itu. Wah, kangen, serius kangen sama Iya. Pet. Oh, Tahu nggak bahwa Twitter Twitter sekarang kan turun sebentar, balik ke Twitter dulu, San. Twitter sekarang kan bisa 240 karakter kalau nggak salah kan. sekarang panjang, Dia dia panjang banget. 240 atau 250. Nah, gara-gara dia menaikkan jadi 250 karakter itu, stratanya dia di sosial media ranking itu turun lumayan. Nah, ini strategi aneh kan, diperbanyak malah dia turun. Waktu 140 dulu kan orang mikir mau nulis apa nih cuma 140 nih. Iya, iya 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 iya, bener. Jadi Gitu. motong gitu kan, sampai Hmm, sampai ada namanya, apa ya dulu, tweet bus atau apa yang ya ya yang bisa jahit. ngumpulin, Hmm, iya, ngumpulin semua dalam satu halaman biar biar bisa hmm, dibaca ulang gitu kan, yang kayak benar, gitu-gitu, benar. zaman dulu ada. Oh, tahun Yes, di Sping lu tahun berapa waktu itu nge-DJ itu? Millennium, and then pokoknya Millennium tuh 2000 tahun 2000-an itu, terus nyambung ke sampai 2004 saya di sana. 2003 2004 tuh. Milenium apa? Milenium itu apa? Perpindahan 99 ke tahun 2 Y2K. Y2K tahun 2000, Millennium istilahnya. Oh, iya 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 iya, dari Iya. tahun 99 artinya lu Mhm. di dunia itu, eee, Benar. factory lu sempet nggak di factory? Sebelum Sping kan factory itu namanya, punya Factory Budi itu. dulu, Factory dulu, Mhm, cuman Factory itu kan Erik ya. Jadi kalau Erik nggak bisa bantuin, Erik nggak bisa mmm, bantuin. Akhirnya waktu di Sping benar-benar istilahnya benar-benar baru yang istilahnya di hire, digaji secara bulanan waktu itu sih. ya. Jadi Ya. elu, gua, Ferdi waktu itu yang ngisi ya, Mhm. di Sping ya Betul. waktu itu ya? Sping, betul. Oke. Terus, akhirnya radio tadi lu diterima di DJ FM gara-gara Merdeka lu tolak? Tolak waktu itu. Karena kan janjinya masukin di waktu itu Simpang Dukuh tuh, cuman karena akhirnya Merdeka saya pikir ini segmentasinya bukan saya banget, tapi saya keluar. Padahal udah training lumayan lama, 4-5 bulanan udah di situ. Wow, lama itu. Lama udah di training bener di Ebong Sawo, penuh di Ebong Sawo sebulan, 4 bulan atau 3 bulanan itu sudah di Merdeka di Wali Kota Mustajab tiap malam. Eee eee, Gitu. terus terus, ngelamar ke DJ,
waktu itu Mhm. ke atas dong, ke Mercury, ke kantor atas itu. Ke Kang Denny sih waktu itu saya anterin sendiri sih. Oh, langsung Jadi ketemu saya Mas anterin Denny. ketemu Kang Denny, jadi saya anterin, saya kasih gitu, terus dia lihat ini kok amplopnya ungu, dia bilang. Jadi amplop saya itu ungu. Waktu itu karena saya nggak punya amplop coklat di rumah. Nah, karena di rumah itu ada beberapa amplop, ini apa ya? Akhirnya saya masukin ke amplop ungu itu. Coba Iya, saya nggak pakai amplop ungu, amplop coklat nggak keterima nih. Ini iya, iya. siapa nih Cina satu ini nih? Nggak punya pengalaman. Mungkin gara-gara ungu itu karena aneh kan. Coklat ada ungu tuh di situ. Iya, 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 iya. Dan akhirnya lu waktu awal itu langsung dipanggil sama Mas Denny. Kita siaran Nah, pertama kan tanggal 1 Januari ya. Januari, Itu ya itu betul. udah langsung masuk waktu itu. Udah langsung masuk pegang 40 territory jam 40 7 malam. Territory jam 7. Yes, jam 7 malam. Jam 7 Betul. malam. Iya, iya, Jam 7 iya, iya, malam. iya. Itu pertama Oke, kali. oke. Gitu. Dan lu siaran pertama kali yang live on air di DJ Di atau di JFM. Merdeka? Merdeka itu cuman waktu itu jadi operator. Terus ketika saya ngomong, saya harus ngerekam, nggak boleh ditayangin di luar, harus saya rekam di kaset itu sampai istilahnya 2 jam, waktu itu kan 10-12 malam. Nanti kaset ini harus distorin ke Embong Sawo, mereka yang dengerin nanti. Oh, oh, tapping. Jadi bikin playlist, tapping, tapi itu saya storin ke Embong Sawo. Tiap Akhirnya lu hari itu siaran waktu di itu, DJ di sendiri. DJ, sendiri waktu itu, di Territory. Apa rasanya lu siaran pertama kali sendiri di DJ FM? Kalau yang Saya ini, lain-lain kan sudah di luar kepala tuh siaran. bener, Iya bener, kan? bener, Lu lu bener. lu kan istilahnya untuk siaran dunia Iya, siaran kan lu baru banget kan waktu itu kan. newbie banget. Newbie Terus saya banget. bikin contekan itu folio bergaris tuh, kan folio bergaris itu kan begini nih, buat saya tulis semua sampai penuh di baliknya tuh. Eh, Wah, ini pas nih 2 jam nih. eh, Cepret, ngomong-ngomong 15 menit habis. habis. Jadi habis. Tapi untungnya ya, itu untungnya lah. Untung ini kalau nggak gitu saya juga nggak tahu. Nah, untungnya saya nggak tahu ini radio baru atau gimana. Tiba-tiba yang nelpon lumayan hari itu. Jadi Hari ngobrol. pertama itu. Iya, iya. Ngobrol. Jadi satu orang bisa ngobrol 5-10 menit karena waktu itu saya takut nggak ada penelpon lagi. Oke, kita gini-gini cerita soal DJFM konsepnya gini, terus oke, minggir, ada yang telepon lagi sampai 2 jam. Kalau nggak gitu udah nggak tahu harus ngomong apa lagi tuh. Padahal radio baru pertama kali on air. Yes, aneh kan? Radio apa sih itu? Dan yang lebih lucu lagi waktu itu hari pertama ya, waktu itu banyak sekali yang nanyain Patria. Patre mana? Patre mana? Hmm. Belum Patrek, Patria. Waktu di Patria Devina mana? dia kan pakai Patria. Bener, Patria Patria mana? Pratama. Oh, Iya. lagi ngetop banget itu. Makanya itu bener-bener saya masih ingat yang nanyain, Pak Devina terus gini-gini. Oh ya, sekarang kita ganti format gini-gini. Oh iya, kalau Patria masih ada gitu. Wih, gila nih orang. Saya pikir, keren sekali nama Patria Pratama ini. Patria lagi keren-kerennya itu ya. Belum Iya. dengar nih orang-orang gila semua yang akan mengisi DJ FM Devina di Jelita versi baru ini ya. Tapi Aduh. Patrek itu walaupun seperti itu ya, dia itu punya satu daya tarik yang keren di mana dia tuh kalau ngomong nadanya datar tapi sinisnya dapet. Kayak lu gitulah. Kalau dia lu dengerin malam deh kan dia seriannya jam 12 malam tuh sama Kang Denny taruh di situ. Itu kalau dengerin, wah itu kalau nyindir terutama cewek ya, kalau nyindir itu udah datar tone-nya, nggak ada ini, bukan ngejuk, tapi tajem, tas. Makanya Itu jomblo Patrick. sampai hari ini, nyindir mulu Iya, kerjaannya. bener. Udah saya bilangin kan gitu loh. Kehidupan itu ada 3 pilihan ya, mau nikah, Ya, mau gay atau iya, mau selibat. iya. Menikah udah nggak mungkin, saya bilang tinggal gay sama selibat, pilihlah 2 itu. Gitu. Selibat udah masuk seminari jadi promo, oke, memberkati banyak orang, nggak usah kawin. Iya, betul. Tre, saya dukung Tre. Semangat ya Tre. Iya, nggak ada pilihan keempat tuh udah nikah, selibat, gay udah. Kalau jijik sama gay, selibat udah. Oke, saya dukung Tre. Kamu jangan nikah.
Tapi di JFM waktu itu kan sebuah pendobrak zona nyaman dari IBS dan Istara, benar-benar Ya, mendobrak kan. ya, Keliarannya Istara ditambah, saya ini kagum sama Istara, anak-anak Istara itu kan mereka tuh liar ya, secara kreativitas tuh jauh lebih liar daripada IBS. Cuman anak-anak IBS itu rapi, nggak tahu kenapa selalu rapi. Ya kan, kita lihat ya, Hilman tuh gimana tatanannya waktu itu kan, dulu ya. ada retap, Dio, sebelum apa-apa dicatat dan segala macam. ya. Dio, Joe itu orang-orang rapi tuh kalau main. Mm-mm. Sebenarnya kalau Istara, Lula, Jule, Tony itu kan liar, bikin topik liar gini-gini liar. Jadi dua kubu ini campur jadi satu, jadinya aneh, unik. Karena kan kalau IBS kan harus lewat trainingnya Embong mana? Emang Embong sawo, emang Embong sawo. Sawo. Iya. Kalau Istara kan kita diambilnya dari artis-artis jalanan kok. Jadi Ya, ya, ya. ngetop dulu di mana, gabung Istara udah jadi. Tarik. Atau dari radio yang mana sudah posisinya udah stabil banget di radio itu, masuk Istara udah jadi penyiar TV Ya. nasional gitu, masuk Istara kayak gitu-gitu. Jadi udah Ya. nggak bisa ada yang Mas Denny udah nggak mikir yang gua nge-training lu percuma gitu kan. Nggak bisa dibilangin juga nih anak-anak ya. Paling Iya. udah kasih tahu gini aja ya udah kayak gitu. Makanya beda banget sama teman-teman dari IBS sih waktu itu yang dari Istara. Yes. Termasuk Miki kan Miki yang Miki pertama kali siaran kan nama gue juga kan di Istara Betul, waktu betul. itu. Jadi nemenin di malam-malam itu. Yang penting dapat nomor telepon meme bahasanya kan gitu. Gak apa-apa, gue nggak usah dibayar. Bener. Gue yang penting dapat nomor telepon meme. Oke. Duduk semau, duduk di situ ya, duduk. Jadi pokoknya jadi apa namanya, jadi budak bahasanya gitu kan. Jadi Iya. harus ada yang master, harus ada yang slave kan gitu kan kalau siaran tuh. Betul, betul, betul. Jadi harus ada yang ngalah gitu. Nah posisi Miki memang jagoan kalau ngalah kalau gue bilang. Jadi Ya. apa namanya waktu itu habis terus gitu. Jadi makanya dari dia di Istara dulu ya udah aku ajakin lagi ke JFM karena anak ini pasti pecah. Kalau Ya. ketemu masternya dia mampu banget untuk jadi slave gitu. Bener. Bener, Itu bener, bener, bener. Miki. Nanti kita gabung sama dia di podcast. Ini ke Kokoyo lagi. Terus Siap. lo siaran di DJ. Nah, Hmm. itu mau mulai MC serius nggak waktu di JFM itu? Atau sebelumnya lo udah serius di MC? Kalau MC seriusnya baru waktu di DJFM karena kan lebih dipercaya ya. Oh penyiar nih, oh penyiar. Dulu malah seriusannya itu benar-benar waktu itu karena nge-DJ, jadi benar-benar fokus ke situ, belajar, jadi ngeliatin ini, ngeliatin itu, cari teknik dan segala macam. And then ketika masuk ke radio, saya pikir kenapa nggak dijalanin sekalian berdua? Gitu. Kenapa nggak bisa dualisme gini? Udah jalanin aja. Jadi kadang-kadang makanya kita kan kadang-kadang masih Rabu di Kales lah, hari Minggu di Cangkir lah, apa di mana lah, itu jalanin malam. Tapi ketika weekend dan segala macamnya, MC udah. Aji Mumpung itu bagus loh, selama masih laku ya. Kenapa? Aji Mumpung itu kadang-kadang menurut saya masih oke loh. Betul, setuju. Kesempatan nggak datang 2 kali kok, soalnya. Yes. Gitu. Opportunities Tapi itu yang gue perhatiin lu waktu di JFM lu lu sudah mengurangi DJ kalau nggak salah waktu itu. Yang lebih banyak lu dapat job-jobnya yang apa namanya MC dan begitu lu pindah ke Istara setelah itu lu banjir tuh kalau nggak salah tuh. Iya. Sebelum Istara IBS dulu. Lu masuk IBS? Masuk IBS. Kang Densa geser IBS, saya diculik sama Miki ke situ. Oh, sempat ke IBS. Gitu. Oke. Ntar kita ngomong IBS ntar. Kita habisin di JFM dulu, di JFM. Iya. Lu siaran di 40 Territory aja tuh di JFM. Sama Indo Request. Jadi Senin, Rabu, Jumat, Minggu di 40 Territory, Selasa, Kamis di Indo Request. Sabtunya libur. Gitu. Dan lu kerja selain di DJ apa waktu itu kok? Sempat jadi marketing manajernya Sogo, sempat. Terus sempat jadi teman punya perusahaan, istilahnya kafe itu saya bantuin di situ.
Cuman memang waktu itu akhirnya males karena gaji dari MC kan sama gaji bulanan tuh lebih gede gaji dari MC. Jauh Saya banget. pikir wah buat apa? Saya harus bulanan gini malah repot. Kadang-kadang harus meeting pada saat itu Sabtu harus meeting. Sebenarnya nyerah aja udah fokus aja coba nge-MC aja siapa tahu masih bisa bertahan. Waktu itu juga oke bisa nyicil Honda Jazz tuh. Iya, gue tahu tuh lu bisa Gitu. nyicil mobil. Keren banget tuh waktu itu. Gitu. Bener. Terus Jadi dapat itu. lu ngajar di JRP itu sejak dari di JFM atau setelahnya? Setelah di JFM. Jadi waktu masuk Istara pertama, jadi bis DJ, IBS, masuk Istara itu terus dapat tawaran itu. Dapat tawaran di JRP, and then suruh ngasih kelas dulu, jadi untuk sama penggede-penggedenya gitu untuk ngasih kelas dan segala macam. Terus ternyata oke, bisa cocok nih sama JRP, suruh bikin materi, makalah, dikasihkan ke mereka, terus makalah itu dikunci, jadi nggak boleh diajarkan ke tempat lain, cuma diajarin di JRP. Yang nawarin waktu itu, lu masih ingat nggak siapa? Lu gabung sama mereka? Windayati Utomo, presidennya langsung. Oh, ketemu di mana kok? Bisa ketemu beliau? Acara, pas ada acara, terus memoderatori, terus ditawarin sekali. Wah, rezeki ya. Sampai hari ini loh, lu bisa masih kerja di JRP. Sampai hari ini. Luar biasa. Saya udah 5 tahun terakhir ini jadi JRP Indonesia, jadi bukan JRP Surabaya lagi. Oh, begitu? Istilahnya udah cabang-cabangnya saya udah bisa ngajar di situ. Wow, keren. Orang Surabaya yang ngajar nge-MC apa public speaking ya, yang lo ajarin? Pertama kali saya ngajar business presentation. Jadi bagaimana kita presentasi bisnis itu yang oke, termasuk juga business appearance-nya. Jadi bagaimana dandanan ketika orang bisa dipercaya jadi seorang profesional itu gimana. Terus akhirnya mulai masuk ke public speaking yang umum gitu. Padahal enak sih business presentation jauh lebih enak daripada public speaking karena lebih fokus. Kalau public speaking itu nanti soalnya kadang-kadang saya ketemunya ABG di kelas. Ngajar ABG itu kadang-kadang materi yang saya bawakan itu terlalu XX buat mereka. Elunya kan? yang Kalau bapak-bapak mah bibir lu yang basah itu gitu. Bibir lu soalnya bukan merekanya sebenarnya. Disusuk. Iya. Tapi beneran public speaking kan sekarang rate usianya makin turun ya. Jadi anak-anak SMA itu belajar segala macam. Nah, itu yang mengakibatkan nanti jadi bingung cara pembawaannya karena kebiasaan di business presentation. Kadang-kadang ngomong itu enak karena sama-sama orang yang udah 25 ke atas. Jadi pemikiran gini kita bisa main hal-hal yang berat dengan mereka tapi cenderung ringan. Pokoknya gitu. Tapi ketika ketemu yang remaja, itu harus menurunkan materi supaya mereka lebih gampang untuk menangkap. Apalagi saya dapat anak-anak, wah nggak betah benernya sih. Tapi duitnya oke, akhirnya terima aja. Iya. Jangan ditolak. Ingetin dulu, jangan pernah ditolak. Bener. Anak SD mau public speaking apa sih? Cuman, tapi ada yang kayak gitu. Ada banyak, buat anak-anak. Banyak. 4-5 tahun terakhir ini, waktu saya di JRP Indonesia ini, saya udah mulai tahu bahwa ternyata anak-anak kecil itu punya banyak masalah dengan orang tuanya, terutama di bidang komunikasi. Kenapa? Faktornya adalah gadget ini. Mengakibatkan mereka nggak lagi hubungan sosial itu terjadi dengan baik. Bahkan kadang-kadang mamanya, kalau misalnya rumahnya gede nih, mamanya dibawa nih, nyuruh anaknya makan di WA. Misalnya, nah makan nak pakai WA. Cuma dulu kita teriakin kan, woi makan woi. Banting kalau nggak turun. Iya, kalau nggak turun nggak dikasih nasi udah. Itu sisa sayur sama sambal makan, gitu. Sekarang di WA, pengaruh dunia digital ke anak dan itu mempengaruhi banget ke perilaku anak saat ini. Bener. Lihat gini aja Jan. Radio ya sekarang. Oke, kita buka topik yang via telepon, nggak ada yang nelpon. Udah, mainannya pasti komen ya di Instagram, komen ya di ini WA atau apa. Udah, mereka nggak berani ngomong langsung, mereka berani nulis. Ini sampai sekarang ini. Panjang. Kalau gue mau ceritain radio nih panjang banget. Tapi sesi khusus aja nanti kita mungkin bahas
eh, apa namanya, how to manage radio in new era ya kan. Ini kan Yes. benar-benar berubah, eranya sudah berubah. Hmm. Eh, Hmm. Gaya kita masih boleh boleh penyiar, gaya kita masih Ya. boleh anak radio, tapi yang namanya Hmm. platformnya udah berubah Ya. semuanya. Betul. Jadi itu Betul. harus dibahas khusus. Sekarang Yes. kita balik lagi ke tadi dari DJ FM, lu Hmm. merasakan kayak gimana sih kok selama lu bergabung dengan kami di DJ FM yang super gila itu. Perasaan lu gimana sih kok? Ayo kok Itu the cerita kok. best. Ini anggap aja lu bakal cerita ke anak cucu lu deh ntar gitu. Di JFM itu the DJ best FM. moment ya. Jadi benar-benar momen terbaik saya di radio, dan kita tahu bahwa soal popularitas dan segala macam. Kita ini sebenarnya influencer di zamannya kan. Kita mau gaya apa, bahasa apa, terus kayak misalnya si Niki ngeluarin kenapa, itu bisa jadi kayak sebuah anthem di mana-mana. Jadi email lu lah istilahnya ditidurin @yahoo.co.id ya, itu email tuh kayak anthem banget lah. Apa-apa nih email kok ditidurin kan. Itu udahlah, nggak usah ngomong. Ya influencer zaman dulu seperti itu. Dan itu berakibat juga ketika kita bisa menginfluence orang, otomatis ada yang namanya popularity. Dan itu benar-benar kita ini di jalan disapain orang, kita di TP kadang-kadang bisa dapetin hal-hal yang gratis, pesannya kopi dapat roti ya. Great story itu kita kan biasa di situ dulu. Iya, Bread Story. Keren banget Iya. tuh di bawah ya. Bener, pesan kopi dapat roti. Itu apalagi Kokoyo terkenal banget karena dia Cina sendiri, teman-teman. Kalau yang lain-lain kan nggak terdeteksi. Orang-orang pribumi semua ini, makanya Kokoyo bersinar di mana-mana. Kenapa ada Waduh. Cina yang harusnya dagang dia siaran? Di mana Cinanya? Tapi serius, lu orang bukan satu-satunya sih. Iya, lu tidak kayak kebanyakan apa namanya teman-teman Chinese kok. Lu bener-bener ngeblend sama apa namanya sama anak-anak di JFM waktu itu, gitu. Yang ya kita nggak maaf ya, bukan rasis atau apa ya. Ini apa namanya masih ada sebagian orang yang kadang-kadang nggak mau ngumpul-ngumpul dengan apa namanya, lu kan enggak, eksklusif. lu ngeblend banget gitu, nggak peduli anak-anak istilahnya ya gila-gila semua waktu itu. Kecil saya di kampung, Chan. Jadi kecil saya itu waktu itu di kampung, istilahnya bukan perumahan, malah di jalan kampung gitu. Dan mayoritas teman-teman saya memang istilahnya orang Indonesia asli. Bahkan kecil sekali yang Chinese kayak saya. Dan banyakan dari mereka juga Muslim gitu loh. Jadi ketika terawih, ikut saya terawih. Agamanya apa ikut terawih udah. Padahal di sana cuma main sarung disabet-sabetin gini. Jadi udah biasa. Bahkan Lebaran juga ikut ujung-ujung dan segala macam. Jadi benar-benar kehidupan itu, karena itu mendidik saya untuk bisa ngeblend dengan ini. Jadi benar-benar nggak eksklusif. Gitu. Saya malah kadang-kadang bingung kalau misalnya istilahnya total Chinese semua, dan mereka mulai ngomong soal mobil, soal apa. Saya nggak punya mobil. Dulu punya cuma peda, dan sama peda motor, udah jalanin aja. Pokoknya waktu itu. Nah, sementara waktu teman-teman di kampung, mereka nggak beda-bedain. Mau minum urunan 2.000, 3.000, mencampur jadi satu, minum udah. Nah, itu yang mendidik saya akhirnya menikmati aja bahwa bergaul dengan semua lapisan, bahkan tidak dengan ras saya pun saya juga nikmat aja sama mereka. Lu lahir di mana kok? Surabaya. Lahir asli Surabaya. Tinggal di mana Asli di Surabaya? Dulu di Baratajaya. Baratajaya. Baratajaya itu dulu istilahnya ya memang perkampungan waktu itu, belum wah banget gitu. Jadi benar-benar akhirnya gabung di situ. Dan saya sempat sekolah di sekolah Katolik waktu itu. Sekolah Katolik itu sama sekolah Kristen itu bedanya jumlah Oriental people-nya Kristen ini gede, bisa sampai 90%. Kalau di Katolik itu 50-50, campur gitu. Oh, Jadi iya, waktu dari banyak. benar. Dan di sekolah Katolik itu bahkan 5 agama ada semua. Itu menariknya di situ. Dia ada semua tuh. Teman saya yang Hindu ada, yang Buddha ada, jadi campur jadi satu. Dan
mereka mengizinkan untuk orang yang tidak memeluk agama Katolik tidak ikut ibadah. Jadi akhirnya si ini nyaman karena ini kualitasnya bagus, tapi agamanya mereka juga masih ditoleransi. Akhirnya mereka nyaman dan itu gara-gara SD saya di situ itu akhirnya saya berteman dengan 5 agama ini akrab banget sampai hari ini. Terus lu SD di Katolik, SMP? Katolik. SMP sampai kuliah di Petra. Petra Sekolah itu Kristen. di mana tuh? Di Siwalan. Universitasnya di Siwalan. SMP saya di Petra Manyar, SMA saya di Petra Kalianyar, kuliahnya di Siwalan Kerto, UK Petra. UK Petra. Oke. Betul. Dan waktu lu di JFM lu udah kelar kuliah itu? Belum. Masih kuliah? Saya sempat saya sempat lulusan, habis lulusan saya ke di JFM foto di situ. Jadi pakai toga gitu di situ. Oh, jadi lulus lu pas lagi jadi penyiarnya DJ. Betul, pas jadi penyiar DJ, terus pas istilahnya wisudaan itu malah disuruh MC malah waktu itu. Karena kajur saya, dekan saya tuh dengerin kalau pas berangkat ke kampus itu mereka dengerin. Akhirnya suruh MC. Saya bilang ini saya yang di wisuda tapi saya suruh MC. Iya. Nggak dibayar juga. Gitu. Iya, cuma dikasih kredit poin. Ini kredit poin nih, biar lulus ngantiin penataran P4. Oke. Di JFM lagi nih, di JFM apa namanya? Lu terakhir di JFM, gue kayaknya duluannya kok ya. Dari lu ya. Saya dulu, Jan. Saya dulu. Kamu duluan yang keluar. Saya dulu. Jadi Kang Denny keluar, cuman beda sebulan atau saya keluar. Gitu. Oh, oke. Dan berapa bulan tuh dia tiba-tiba nongol di IBS dan semuanya gempar itu ya waktu itu ya? Sekitar 3. Gak lama kan dia langsung nongol di IBS, pulang ke Garut. 3 bulan pokoknya. Terus... Betul. Nongol di situ. Dapat mobil lagi. Iya. Nah itu waktu itu pembicaraan di bawah radar tuh sampai sama Kang Denny gini akhirnya geser akhirnya. Lu sama Miki langsung keluar waktu itu. Miki langsung berdua. Tuh. Gue masih di DJ tapi lu tahu kan gue nggak aktif kan di DJ itu kan. Iya. Apa namanya? Gue cuma siaran jam 11 siang sampai jam 1 terus gue nggak tahu kemana tuh. Iya kan? Walaupun ada jam kantornya, gue nggak pernah tuh ngantor kayaknya ya. Jadi Hilman kan yang jadi naik kan menggantikan Mas Denny waktu itu kan Hilman. Ya Hilman, Man, gue di kantor nggak usah Chan, lo mau jalan aja. Ya udah gue jalan. Karena kalau gue ada di kantor ribet Hilman. Iya benar. Permintaan gue macem-macem tuh, Man, ini nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ribet lu Chan, mending lu jalan deh. Ya, yang penting store hasil. Iya. Kan multimedianya aman kan waktu itu kan. Betul. Apa namanya website kita aman, newsnya aman, apa namanya aman. Desain semua aman. Jadi udah kerjaan top 40 aman. Iya kan, nggak ada. Ya udah Hilman begitu gue nongol di kantor, gue perlu di sini nggak perlu kata Hilman, udah berangkat aja lu. Itu hebat jadi JFM tuh. Luar biasa, tapi jalan tuh radio, iya kan, keren. Jalan bayangin. Oke, lu IBS habis dari Ya, IBS. Ceritanya gimana? Ayo cerita dong. Bisa bergabung kalian dan nggak ngajak-ngajak kok gitu. Soalnya waktu itu Kang Denny itu nggak punya kekuasaan yang lebih kayak di JFM, jadi masih ada keterbatasan. And then orang-orang di JFM kan masih ada beberapa orang-orang lama tuh, orang-orang lamanya itu yang akhirnya ini pindah boleh nggak mau gitu. IBS tuh lebih sadis sebenarnya dalam relationship-nya gitu. Jadi benar-benar kalau nggak mau, ini gabung mau nggak mau, ini gabung nggak bisa, ini gini. Ya. Jadi waktu saya ditawarkan sama Miki itu sebenarnya sempat ada polemik dikit sih, cuman beberapa yang istilahnya yang senior nggak apa-apa deh, coba karena kita butuh pagi yang lebih heboh gitu ya, karena waktu itu Bintang sama si Andra itu udah keluar waktu itu kan, geser waktu itu pindah ke Citandui kan mereka, pindah ke DJ ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Akhirnya tapi gue ketemu nggak ya sama anak-anak itu ya, rasanya nggak pernah ketemu gue kok beneran.
Kayaknya ya, kayaknya ya. Ada slack waktu yang nggak ketemu di situ. Ada beberapa. Iya.